on this camp. Oke, jadi ini topik kita melaksanakan komunikasi efektif ya. Apa itu komunikasi efektif ya? Jadi pada konteks ini penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan komunikasi efektif harus dikuasai ya. Mulai dari identifikasi model komunikasi pelanggan ya. Ini nanti kita mampu memilah gaya komunikasi pelanggan, kemudian ada teknik dengan gaya komunikasi itu ya, bagaimana menghadapinya. Kemudian elemen kompetensi yang kedua adalah melaksanakan komunikasi langsung dengan bahasa verbal maupun non-verbal ya, mulai dari pilihan kata, bahasa tubuh, ekspresi wajah ya, atau body language ya, hingga ke penampilan profesional ya. Ini pertama kita review kembali pengertian komunikasi ya. Ini adalah proses suatu pesan pindah melalui saluran dari satu sumber kepada penerima ya, dengan tujuan untuk mengubah perilaku ya, mulai dari aspek pengetahuan, sikap dan psikomotoriknya ya. Nah, unsur-unsur komunikasi sendiri ini ada 5 ya, komunikator ya, jadi orang yang menyampaikan pesan, kemudian pesan itu sendiri apa ya, product knowledge misalnya kalau untuk terkait dengan promosi penjualan misalnya, atau media yang digunakan. Ini yang ketiga ya, adalah unsur media, saluran atau lewat alat apa disampaikan pesan itu gitu. Kemudian penerima pesan atau receiver ini komunikan ya, orang yang menerima, dan efeknya, impact perubahan perilakunya, sikap, pengetahuan atau psikomotorik keputusan pembeliannya gitu. Nah, tujuannya ini karena terkait sekali memastikan bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, kemudian kita mempelajari, mengobservasi untuk menyampaikan tujuan kita berkomunikasi secara efektif untuk tujuan pemasaran ya, mempengaruhi motivasi, perilaku pembelian ya, termasuk juga ekspresi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa ya, penilaian terhadap perilaku pelanggan ya, hingga penyelesaian keberatan pelanggan ya. Tentu untuk tujuannya kalau komunikasi efektif pemasaran adalah untuk meningkatkan closing atau transaksi pembelian ya. Nah, seperti apa komunikasi efektif itu ya? Jadi dipastikan komunikator dan komunikannya punya pengertian yang sama dari pesan yang disampaikan. Jadi tidak bias atau tidak ada disturbance, gangguan dari pesan pertama yang disampaikan oleh komunikator ke penerima pesannya, komunikannya ya. Nah, proses komunikasi sendiri ini berlangsung diawali dari komunikator menyampaikan pesan ya melalui saluran atau alat yang dipilih dengan berbagai media ya. Nah, dipastikan apakah komunikan menerima hal yang sama dari pesan yang disampaikan oleh komunikator ya. Oke, we have the same meaning for something misalnya ya. Nah, tentu komunikator ini untuk tahu bahwa pesannya sampai seperti saat ini Ibu menyampaikan materi, Ibu memastikan nih meminta feedback atau respon balik. Oke, saya pastikan bahwa komunikan memahami pesan yang saya sampaikan. Seperti itu ya. Nah, bisa ada disturbance tadi atau gangguan. Nah, bentuk-bentuk komunikasi kita kategorikan dalam bentuk verbal dan non-verbal ya. Yang verbal ini langsung bisa ketemu langsung atau melalui alat telepon ya, sekarang berbagai media maya seperti saat ini ya, kita bisa lakukan komunikasi langsung dengan menggunakan media meeting ya. Jadi ada Microsoft Meet, ada Zoom Meeting, ada Google Meet ya, ada banyak platform pertemuan virtual yang bisa kita gunakan ya. Sementara verbal bisa dilakukan juga dengan komunikasi tertulis nih. Nanti minggu besok kita belajar business writing ya, terkait penawaran, kontrak-kontrak penjualan, pembelian ya. Itu nanti masuk komunikasi tertulis atau written communication ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bahasa nonverbal. Ini adalah cerminan bagaimana Anda melakukan penyampaian pesan tadi. Bisa dideskripsikan dari lambang atau gerakan ya, atau benda ya.
Nah, itu akan mencerminkan bagaimana komunikasi nonverbal Anda. Nah, pertama kita perlu mempelajari seperti apa gaya komunikasi pelanggan, ya. Tentu pelanggan itu masing-masing punya karakteristik tersendiri. Anda bisa pilah-pilah sesuai dengan segmen pelanggan kita gitu. Mungkin beda usia, beda gaya komunikasi, ya, beda tingkat pendapatan juga, beda penerapan penyampaian pesannya, ya. Jadi segmenting akan membantu gaya komunikasi yang tepat untuk jenis segmen pasar apa gitu ya. Intinya begitu kita terkait dengan komunikasi pemasaran, ini tentu adalah untuk memastikan elemen strategi pemasarannya itu terdeliver dengan baik, sehingga lini terdepan pemasaran itu bisa mengeksekusi transaksi, ya, terus kemudian membuat pelanggan loyal, ya. Itu adalah komunikasi pemasaran. Maka salah satu strategi komunikasi pemasaran yang sangat intens sekarang digunakan adalah marketing relationship, ya. Jadi untuk memastikan pelanggan loyal, relationship between konsumen dengan perusahaan itu terus dijaga, ya. Apalagi terutama untuk pelanggan-pelanggan Pareto. Ingat ya, kalau yang Pareto, jadi pelanggan yang jumlahnya boleh jadi cuma 20%, tetapi memegang pangsa cash flow atau omset mencapai 80%. Nah, itu kita harus betul-betul menjaga bagaimana communication atau marketing relationship-nya terbangun dengan baik, supaya mereka, pelanggan kita, tidak lari ke perusahaan lain gitu. Nah, bentuk-bentuk utama komunikasi pemasaran ini dibagi 3 ya. Ada personal selling, advertising, dan sales promotional ya. Seperti apa personal selling ini gitu ya. Ini adalah bentuk komunikasi tenaga pemasarnya, tenaga sellingnya, namanya juga personal selling ya. Kemampuan komunikasi dari tenaga selling atau penguasaan keterampilan penjualan ya. Nanti di elemen kompetensi yang kelima, keterampilan penjualan, itu adalah bagian dari penguasaan personal selling ya. Kemudian ada advertising di sini, kita menggunakan media-media komunikasi pemasaran seperti ini kita bedakan, iklan itu ada upline, below the line dan upline atau upper the line ya. Jadi ada yang sifatnya di atas untuk mengkomunikasikan pesan-pesan produk kita, promosi produk kita, dan ada yang below the line ya, seperti kita penggunaan surat kabar, majalah gitu ya. Kemudian kalau yang kita endorse segala macam itu masuk above the line ya. Below dan lawannya above ya. Nanti Anda cermati coba seperti iklan apa above the line dan below the line-nya ya. Nah, ini di sini tidak dipaparkan, padahal itu penting sekali. Nanti kita sama-sama telusur apa yang masuk kategori iklan above the line dan below the line. Kemudian sales promotional. Sales promotion ini ya adalah semua kegiatan pemasaran yang mencoba menarik perhatian pembeli ya, mulai dari diskon ya, kemudian ada berbagai pilihan, termasuk di dalamnya adalah join produk ya, itu termasuk salah satu bentuk-bentuk promosi penjualan. Kalau gaya komunikasi ini ya adalah combining between ability to spelling ya, atau speak, express, motivate ya. Jadi bagaimana gaya seseorang mengekspresikan apa yang ada di pikirannya gitu. Itu gaya komunikasi. Ada gaya visual, ini gaya pertama ya. Dia akan mampu berkomunikasi dengan baik dengan bantuan gambar atau grafik. Ada yang auditorium, penyampaian pesan lewat auditori akan mampu lebih remarkable, jadi remembering ininya dengan yang mendengar gitu. Biasanya suka-suka denger-denger lagu, denger-denger apa. Ini termasuk tipe gaya komunikasi auditorium. Kemudian ada tipe kinestika. Kinestika atau kinestetika ya. Orang-orang yang dikenal dengan kinesthetic person ini, kinestetik ya, akan menggunakan perabaan atau peraba ya, dalam melakukan tindakan tertentu
dalam berkomunikasi. Ada tipikal ini, tapi hati-hati ya. Ini tipikal harus dengan sentuhan. Nah, kalau kita kan tidak boleh saling menyentuh untuk ini. Jadi boleh jadi dengan respon body language ya, bukan berarti harus ada touch atau physically touch gitu. Itu juga hati-hati, kita bisa kena klausul apa namanya, melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Nah, perhatikan ada tipe pelanggan yang boleh jadi bergeraknya kalau kita memberikan banyak bahasa yang lebih personalized ya, kita terjemahkan sebagai yang lebih personalisasi gitu. Nah, bagaimana menghadapi pelanggan gitu ya. Jadi bagaimana membangun hubungan baik dengan pelanggan disebut customer relationship ini menjadi salah satu bagian penting. Jadi makanya Ibu gambarkan ada marketing relationship ya. Nah, ini adalah penting upaya memahami pola pikir pelanggan kita sehingga pada waktu kita presentasi produk atau pemaparan program-program penjualan kita bisa pastikan mempengaruhi influence keputusan pembelian pelanggan ya. Nah, ada salah satu alat ini juga bisa diakses online tapi sepertinya berbayar ya, tapi mungkin bisa dicoba free dulu. Ini ada mental mapping, jadi bagaimana cara kita secara kreatif mencatat, kemudian memetakan pikiran-pikiran kita gitu. Jadi kalau anak-anak saya itu suka bilang gini, kok Ibu ini saya belum menyampaikan kok udah tahu gitu. Lah, kan anak, Ibu bagaimanapun juga kan tahu perilaku anak. Tendensi kalau habis mengucapkan kalimat satu larinya akan kemana. Nah seperti itu. Bahkan sampai sedetail itu kita penting memahami tipe-tipe pelanggan sehingga kita bisa menggiring ekspres atau pola pikir pelanggan untuk setuju dengan endorsement dari kita atau persuasi dari kita sehingga kita bisa mencapai konklusi untuk transaksi gitu. Nah, yang pertama bisa kita lakukan dalam membina hubungan baik ini adalah melakukan kalibrasi. Ini kayak kalau alat disebut kalibrasi ya. Ini di sini diterjemahkan sebagai pengenalan tipe dari mental pelanggan ya atau prospek yang akan kita ajak bicara. Jadi sama seperti prospecting ya. Ini tipe-tipe orang yang seperti apa, lihat lingkungannya, lihat teman-temannya, lihat cara bergaulnya ya. Jadi ini observasi kita terhadap calon pelanggan untuk mapping orang tipikal ini cenderung menyukai hal-hal apa gitu ya. Bagaimana cara pendekatannya ya. Mungkin topik-topik yang dia suka ya atau hobi atau dia interest di bidang apa gitu ya. Kemudian tahap keduanya melakukan penyelarasan ya. Jadi kita penting melakukan penyelarasan, memastikan komunikasi dengan model dan media yang sama dengan lawan bicara kita. Misalnya kalau calon pelanggannya itu levelnya umur seperti Ibu, ya udah up 40, itu boleh jadi media-media platform sosial yang sekarang itu Ibu nggak ngikutin gitu. Bahkan Instagram aja Ibu hanya sekedarnya gitu, nggak intens. Nah, untuk Anda yang generasi Z, generasi boleh jadi mau alpha ya, itu mungkin cocok kayak TikTok, platform macam-macam seperti itu mungkin kena gitu untuk mewakili apa yang Anda inginkan gitu, merepresentasi keakuan Anda yang ingin mendapat apresiasi gitu. Tapi kalau kayak Ibu kan nggak cocok lagi gitu loh. Nah, ada banyak hal yang penting itu kita telusur terkait dengan calon-calon pelanggan kita. Tergantung kita segmennya pelanggan yang mana ya, dan pemilihan media ini jadi penting gitu supaya kita berada di line yang sama, kita di frekuensi yang sama istilah Ibu ya. Kemudian melakukan pencerminan ini reciprocal ya, bahasa nonverbal. Jadi bagaimana kita full pay attention to our customers ya. Jadi jangan kita sedang melakukan prospecting tapi pandangan mata kita itu jelalatan kemana-mana, nggak fokus sama customer kita gitu. Itu juga hal penting karena pandangan, pendengaran, antusiasme itu ada tercermin dari sikap tubuh kita gitu. Jadi kita akan terlihat apakah kita itu memberikan curahan antusiasme pada calon prospek atau tidak, itu terlihat sekali. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membawa
calon konsumen kita atau pelanggan kita itu kepada situasi pembicaraan yang mengarah ke dealing, ya, kesepakatan gitu. Nah, kemudian berdasarkan tipe-tipe gaya komunikasi ini, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ini untuk tipe orang visual, pelanggan visual, maka penting sekali kita memberikan deskripsi cukup terkait karakter atau spesifikasi produk kita, ya, termasuk ada grafik, gambar, kombinasi warna menarik, ya. Misalnya kalau habis konsumsi obat tertentu gimana efeknya, ya, ada tren grafik perkembangan orang yang telah mengkonsumsi atau data-data yang mengkonsumsi itu, gimana kemajuannya gitu, ya. Atau label informasi harga digambar menarik, tertera cukup memadai, ya. Itu termasuk bagaimana kita memberikan pendekatan atau teknik pendekatan kita kepada calon pelanggan yang visual. Tapi kalau tipe auditory, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita meminta respon tanggapan terkait dengan pemaparan misalnya, ya. Bagaimana terdengarnya, bagaimana. Nah, seperti itu, ya. Kalau untuk yang tipe auditory. Kalau yang kinestetik, nah itu menggunakan rasa atau perasaan, ya. Jadi seperti testimoni, ya. Ini boleh jadi efektif untuk tipe-tipe orang tipe kinestetik. Hati-hati, tidak semua produk kualitasnya itu bisa ditestimoni, ya. Misalnya seperti produk terkait suplemen atau obat-obatan, ya. Itu kita harus lihat rekam hasil pengujiannya, ya. Jangan dari testimoni obat ini manjur menyembuhkan ini gitu, ya. Itu hanya dari testimoni pelanggan. Hati-hati. Kita nggak bisa semuanya testimoni, ya. Jadi apalagi terkait sama hal-hal yang food intake, obat-obatan, ya, yang sangat menyangkut keselamatan, itu kita harus sertakan juga data-data hasil penelitian, ya, hasil uji laboratorium gitu, ya. Nah, ini ada 7 kata-kata yang disukai pelanggan yang sebaiknya sering kita mention, ya, kita sebutkan. Misalnya adalah pastikan Anda kenal nama pelanggan Anda. Jadi dari observasi calon pelanggan prospektif tadi, Anda pastikan mengingat nama. Saya itu menyadari makin ke sini mahasiswa itu generasi Z ini cenderung untuk abai, ya. Saya itu juga berkali-kali ngingetin ke anak-anak saya itu kalau ada tamu atau apa menyebut nama paling tidak, ya, atau bahkan saudara, namanya sering lupa gitu. Nah, kalau kita terkait dengan pelanggan, pastikan Anda mengingat nama pelanggan itu, sebut namanya. Jadi akrab, ya. Jadi mereka nyaman gitu. Kemudian ucapkan terima kasih, menyapa dengan sapaan yang disenangi, ya. Misalnya walaupun saya ibu-ibu gini, coba kalau dipanggilnya enggak Bu gitu, atau apalagi kalau orang Jawa itu apa? Bude gitu, ya, kayaknya tua banget gitu. Padahal semua perempuan mungkin nggak mau disebut tua. Nah, itu adalah cara-cara kita milih sapaan yang tepat gitu. Kemudian menjawab ya, oh bisa, ada yang bisa dibantu. Oh, kalau misalnya bisa ganti warna, bisa kita komunikasikan dengan pihak administrasi, apakah bisa retur segala macam itu. Akan sangat menyukai kata bisa. Oke, kita apresiasi, saya akan usahakan itu, ya. Itu memberi respon positif yang sangat disukai oleh pelanggan. Kemudian memberikan justifikasi terhadap pernyataannya. Oh iya, benar sekali pandangan Ibu, pandangan Bapak. Oh benar Pak. Oh iya, itu pengalaman sangat berharga. Seperti itu, ya. Jadi memberikan justifikasi, Anda responsif terhadap pernyataan-pernyataan pelanggan. Kemudian ini yang bahasa tubuh yang tadi yang udah saya sampaikan, ya. Jadi ini penting sekali. Ini gimana sih tenaga sellingnya ini orangnya apatis deh, ekspresinya acuh dingin gitu. Itu tercermin dari bahasa wajah dan tubuh, ya. Nah, itu juga akan membuat respon pelanggan bisa saja jadi acuh, ya, karena nggak respect sama marketernya gitu. Ini ekspresi wajah, kontak mata, ya, sentuhan, bentuk komunikasi personal dalam arti
Misalnya kita nggak harus tadi ya fisik touching ya, tapi intinya boleh saja gerakan ya yang memberikan visualisasi seperti kita caring gitu. Kemudian postur tubuh, gaya berjalan ya, sound suaranya perhatikan kalau Anda menarik nafas panjang itu menandakan Anda itu bosen. Ya, misalnya mendesis, aduh orang ini mah dari tadi. Nah, Ibu kalau mendengar di antara kalian mungkin ada yang gitu ya. Nah, itu berarti sinyal ke Ibu tuh. Oh, audiensnya sudah mulai bored ya. Kemudian ada beberapa gerakan isyarat untuk mempertegas pembicaraan ya. Nah, penampilan diri atau grooming ini akan menjadi dukungan dari non-verbal communication ya. Jadi bagaimana sikap kerja, cekatan, cepat, kemudian taktis dalam menyelesaikan pekerjaan itu terlihat di grooming ini, di penampilan diri ya. Enggak lama, jalannya pelan, iya. Terus apa ya? Saya nggak mengecilkan arti yang kalem ya, tapi intinya kalem atau pembawaan diri tenang itu bagus gitu. Tapi berbeda dengan orang yang responsif ya, bekerjanya cekatan itu orang kalem juga bisa cekatan gitu loh, bukan berarti orang kalem terus jadi lambat gitu kan. Nah, ini menjadi cerminan nih akan kinerja pegawai atau fungsinya seperti kalau humasnya Polinela nih gitu ya. Kita lihat di jajaran pegawai humasnya itu tipikal karyawannya seperti apa, pegawainya seperti apa. Penampilan mengatasnamakan apalagi pakai uniform ya, itu kan menunjukkan performa perusahaan ya. Kemudian mencerminkan kepribadian yang baik, caring, simpati ya, memberikan sikap positif ya. Tadi mau mendengar, menanyakan, menyapa ya. Itu penting sekali. Termasuk di dalamnya juga estetika ya. Jadi yang namanya beauty itu tidaklah semata-mata yang tampak di muka, wajah ganteng, wajah tampan atau cantik jelita ya. Tapi cerminan pribadi yang menarik itu adalah satu paket keseluruhan dari mental Anda untuk caring ya, terus kemudian antusiasme ya, responsif, itu adalah kecantikan gitu. Itu tercerminan dari responsif Anda dalam menangani pelanggannya. Ketulusan ya. Jadi kalau Anda caring, tulus, itu terpancar di wajah, di gerak mata, di gerak respon bibir dan lain sebagainya, itu terpancar gitu. Tapi kalau orangnya bosen atau di dalam hati ada yang terbetik, ternyata dia itu sebenarnya tidak menampilkan apa yang sesungguhnya, dia pasti akan muncul di muka itu entah garis kerut di bibir atau di ujung mata mengernyit, itu tuh terrefleksikan gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang penting sekali kita jaga. Berusahalah terus untuk jujur, tulus. Ya, insya Allah kalau hati kita tulus dalam kondisi apapun, Anda tampil apa adanya, bukan make up ya, karena ada kepentingan, kita mengalir aja. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan untuk penampilan menarik tadi ya, jadi cantik menarik itu dalam arti komprehensif ya, bukan tampilan muka. Foto mungkin boleh cantik, menarik, tampan, rupawan ya, tapi ternyata begitu komunikasi zong gitu. Ternyata orangnya tipikalnya selfish gitu misalnya. Dia nggak pedulian, nggak mau mendengar, bahkan cenderung egois gitu. Banyak juga kan yang terkecoh dari cantik saja memang tidak cukup, hanya terlihat dari tampilan wajah ya, apalagi sekarang foto bisa di makeover gitu kan. Kemudian ini diantaranya adalah sikap atau pembawaan, ekspresi wajah dan bahasa tubuh, berbicara caranya ya, kesehatan nih, kebersihan nah, bau badan perhatikan, no, pokoknya nggak boleh tercium bau nggak sedap dari kita. Ya, pastikan Anda mandi minimal 2 kali, pastikan baju yang kemarin itu jangan lagi cuma digantung-gantung, tapi masuk cucian ya, jangan dipakai lagi gitu. Rajin ya, rambut disisir kalau untuk yang laki. Gosok gigi, aduh udah tua juga masih diingetin gosok gigi ya. Rambutnya, tata busananya ya. Percayalah begitu Anda senyum terus kemudian mudah-mudahan nggak ada lagi dah untuk tipikal kita ya. Nah, jadi kebersihan diri itu cerminan dari
Anda pribadi yang tulus tuh. Ya. Oke, itu kurang lebih paparan kita tentang komunikasi efektif pemasaran ya. Ibu mungkin membawanya cukup cepat. Ibu stop dulu.